kita akan dituntun dengan tema mati satu, tumbuh 1000. Bacaan Alkitab Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Diundang berdiri. Mari baca sama-sama, mulai di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa baik. Hari ini kita masuk di minggu sengsara yang kelima. Nanti di minggu yang sesudah tanggal 13, tepatnya tanggal 18, kita akan Jumat Agung, dan 20 kita akan merayakan Paskah, dan menurut rencana kita akan berwisata bersama selaku jemaat merayakannya Paskah di tempat-tempat wisata. Karena itu ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan bersama apa arti penderitaan Kristus yang harus kita maknai di hidup kita sebagai orang yang percaya, yang juga tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan. Bacaan Alkitab yang kita sudah ikuti bersama itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana Yesus memberitahukan kematiannya.
Ketika orang dengar tentang Yesus memberitahukan kematiannya, atau kalau saya bahasakan secara sederhana, Yesus kasih tahu bahwa dia mau mati. Mungkin dengan bahasa ini ada sesuatu yang kita ingat. Adakah di antara kita mungkin yang pernah dengar DP opa, oma, atau DP kaum keluarga yang pernah bilang kita mau mati? Banyak kan? Tapi ini saudara beda dengan itu. Termasuk beda dengan orang yang jauh-jauh hari mempersiapkan kematiannya. Di kampung saya, ada itu opa, karena dia tahu mau mati, maka yang dia lakukan adalah gali memang kubur. Bikin memang DP pakaian jas, termasuk peti jenazah. Dia sobekin memang, karena apa? Dia tahu soalnya lama dia mau mati. Tapi apa yang terjadi? 11 tahun dari saat itu, baru kemudian ini opa ini meninggal. Apa yang terjadi? DP peti yang sobekin lebih dulu ancor. Terpaksa bikin bayi ulang. Ini pertanda saudara bahwa yang namanya kematian tidak akan ada pernah orang yang mengetahuinya. Tapi kalau Yesus memberitahukan tentang kematiannya, yang pakai lama. Karena ini beberapa saat saja sebelum dia ditangkap, dialiri, dan kemudian digantung di atas kayu salib. Lalu kemudian dia mengalami kematian. Jadi saudara beda jauh ya. Kalau Yesus bicara begini, berarti sudah tidak pakai lama. Yesus akan segera meninggalkan murid-murid ketika dia disalib di atas bukit Golgota. Ada yang pernah mendengar pepatah atau peribahasa ini? Karena dengan pepatah atau peribahasa ini akan menuntun kita untuk mengenal, mencari tahu bagaimana cara Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Dia tidak langsung bilang sebenarnya kita semua mati. Tetapi dia pakai pengandaian. Tema kita berkata mati 1 tumbuh 1000. Bahkan kadang-kadang sebelum kalimat itu ada kalimat lain yang lebih dulu bilang, patah tumbuh hilang berganti, mati 1 tumbuh 1000. Bagi yang lahir di bawah tahun 70-an akan sangat familiar dengan peribahasa ini. Karena era dulu kan belum ada HP, dan itu sebabnya orang kadang-kadang kalau tulis surat, maka kadang-kadang orang juga suka pakai peribahasa. Dulu pernah saya dapat surat cinta dari kitab pacar, belum Ibu Gen ya. Di surat cinta itu tertulis, putus jotong 2. Kong kita iko balas, mati 1, tumbuh 1000. Pak Ketua langsung tertawa. Kaget tuh Pak Ketua juga pernah gitu kan. Yang tertawa ini mungkin pernah ya. Ibu Ita pernah enggak tulis surat? Begitu ya. Maksudnya kita mau bilang di surat itu kira cuma ngana perempuan. Ada banyak perempuan di dunia ini. Tapi setelah ketemu dengan Ibu Gem, DP kata-kata berubah. Beribu-ribu bintang di langit, cuma 1 yang terang sekali. Sudah juga seterusnya. So tahu Pak. Artinya begini, yang saya mau katakan saudara, cara Yesus memberitahukan tentang kematiannya, nanti kita akan jumpa bahwa sebenarnya ada sesuatu yang mesti mati dulu, supaya dengan kematiannya itu, dia akan bertumbuh dan menghasilkan begitu banyak jiwa. Ada amin saudara? Itu sebabnya mari kita pahami bersama ayat ini. Ini penjelasan Yesus tentang ketika dia memberitahukan kematiannya. Boleh baca sama-sama mulai? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi ini intisari dari tema tadi ya. Mati 1 tumbuh 1000. Tapi sebenarnya untuk ukuran ini bukan cuma tumbuh 1000, tapi tumbuh berlipat kali ganda dan terus bertumbuh, bertambah
Karena kuasa Yesus yang dahsyat bagi orang-orang yang terpanggil untuk mengikut Dia. Tapi saudara, sebelum kita tiba di sini, coba pahami dulu apa yang terjadi sebelumnya, sebelum Yesus mengatakan hal-hal seperti ini. Ayat 20 bilang begini, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Saya sengaja kasih warna lain orang Yunani supaya mindset berpikir kita bisa lebih terbuka. Kenapa? Sebab orang Yahudi bilang bahwa keselamatan dari Yesus itu cuma untuk milik orang Yahudi. Tapi Yesus bilang bahwa keselamatan itu mesti beritakan mulai dari Yudea, terus kemana? Samaria, dan sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Dan kalau Yunani di sini disebut, saudara, berarti ini sudah di luar wilayah Yudea. Memberi sinyal kepada kita bahwa Injil yang diberitakan oleh Yesus dan oleh murid-muridnya itu mulai menjangkau keluar Yudea. Dan ini sesuatu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ada apa dengan orang-orang Yunani ini? Karena kalau baca keterangannya, saudara, sebenarnya orang-orang Yunani ini cuma iko rame. Dorang juga mau sama-sama dengan orang Yahudi, mau pergi ibadah karena ada hari raya di Yerusalem. Tetapi sebenarnya dorang ini belum percaya Yesus. Sekalipun belum percaya Yesus, lihat dorang punya kerinduan bagian terakhir ya. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Artinya, orang ini belum percaya Yesus, tapi orang suka mau baku dapat langsung dengan Yesus. Orang tidak mau cuma ada dengar-dengar, tapi orang mesti baku dapat langsung, muka dengan muka, baku lihat mata. Supaya apa? Supaya ketika mereka baku dapat dengan Yesus, maka dorang akan menjadi percaya kepadanya. Karena apa? Ketemu langsung. Pertanyaan bagi kita, saudara, adalah kenapa mesti Filipus lebih dulu? Karena Filipus ini, DP nama ini sebenarnya berbau Yunani. Jadi orang-orang Yunani yang pergi ke Bait Allah tadi, orang ketika dengar nama Filipus, ini nama Yunani. Barangkali orang pembuat tamang ini. Makanya dia ketemu dulu kepada mereka. Dan oleh Filipus, dia kasih tahu sama Andreas. Pertanyaan baru. Kenapa dua ini baku bawa? Filipus dan Andreas. Saya mau jawab. Dorang ini baku besti. Bestian dorang ini. Balas sahabat dorang dua ini. Kenapa? Ingat cerita Yesus memberi makan 5.000 orang? Ingat ya? Kalau baca cerita itu, maka di antara para murid yang diminta Yesus untuk bertanggung jawab kasih makan banyak orang, dorang dua ini, Andreas dan Filipus. Jadi rupanya kerjasama dalam pelayanan ini selama tercipta dorang bestian dalam pelayanan. Artinya menurut mereka pekerjaan pelayanan kalau orang kerjakan rame-rame, bersama-sama, bersinergi, maka pelayanan itu akan menghasilkan buah dan pasti itu akan lebih efektif. Mari menjadi Andreas dan Filipus, saudara. Baku panggil, baku kasih ingat. Supaya pelayanan di jemaat kita ini bisa sungguh-sungguh terwujud dengan baik. Karena ada inspirasi yang orang dapat dari dua orang ini. Orang selalu punya komitmen siap untuk dipakai Yesus ambil bagian dalam pelayanan. Harapan saya, semua kita yang mendengarkan firman ini juga akan punya motivasi yang sama. Bahwa orang akan selalu siap untuk ambil bagian dalam pelayanan. Ada amin, saudara? Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Tapi coba perhatikan bagaimana Yesus merespon kehadiran orang-orang Yunani. Ayat 23 berkata, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia
dimuliakan. Mungkin orang bilang, rupa ndak connect. Orang mau justru baku dapat dengan Yesus untuk menerima sesuatu dari pernyataan Yesus. Oke, mungkin orang harapkan Yesus mau bilang begini. Oke, ngoni so datang orang Yunani, kita terima pengoni jadi kita pemurid. Tapi bukan itu. Yesus cuma bilang, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apa artinya? Rupanya dia maksud dimuliakan itu adalah salib. Ketika Yesus disalib, itulah saat dimana dirinya dimuliakan. Ini akan merombak pemahaman orang Yahudi. Karena orang Yahudi berpikir selama ini yang namanya Mesias adalah pahlawan perang yang gagah perkasa. Yang tidak mungkin mati. Orang Yahudi berpikir bahwa Yesus itu kalau dia berperang sebagai Mesias, tidak mungkin kalah. Kemenangan akan selalu dia raih. Tetapi justru Yesus bilang, yang namanya Mesias itu, aku sendiri akan dimuliakan bukan dengan cara menyambut orang yang pulang dari perang karena menang. Tetapi kemuliaan itu akan kudapatkan ketika di atas kayu salib. Ketika orang menyalibkan aku, justru penyalipan itulah saat dimana aku dimuliakan. Dan justru ketika itulah saudara, perhatikan ayat 24. Ini yang menjadi ayat yang kita baca di awal khotbah ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang dimaksud dengan biji gandum? Yesus. Jadi Yesus mau bilang begini, itu biji gandum nyanda ada artinya, tidak akan menghasilkan apa-apa kalau dia masih tetap dalam kemasan. Ada sopetani misalnya Pak Amang beli satu kemasan bungkus rica, bawa di Bintaunas sana. Kong taruh jo di sisip di atas atap. Mau tunggu jo kalau dia tahambur sendiri dan kemudian berbuah. Nyanda akan. Tapi Yesus bilang kalau mau tanam gandum, nyanda ada pilihan lain. Itu jatuh, itu gandum itu mesti jatuh ke tanah. Bahkan mungkin dikubur ke tanah. Mesti ditancap ke tanah. Alias mesti kasih mati di dalam tanah. Dikubur. Nanti sesudah itu dia akan hidup dan menghasilkan buah. Artinya dia mau bilang begini. Waktu orang Yunani muncul, ini sinyal bagi Yesus. Rupanya misi untuk orang Yahudi selesai. Dan sekarang dia akan fokus kepada orang di luar Yahudi, yakni orang Yunani. Dan misi kepada orang Yunani sampai ke seluruh dunia, itu hanya akan terjadi kalau Yesus mati dulu. Sebab ketika dia mati, maka pemberitaan tentang Yesus yang mati dan bangkit itu akan tersiar ke begitu banyak orang. Jangan mimpi Yesus mau bilang Injil itu akan diterima oleh seluruh dunia. Kalau gandum itu, jadi kalau dirinya tidak lebih dulu mati. Dia mesti mati dulu dan dengan demikian sesudah itu dia akan hidup dan menghasilkan buah. Mendatangkan jumlah jiwa yang tak berkesudahan. Dan kita tahu saudara, bagaimana pertambahan dan pertumbuhan orang-orang Kristen sampai pada saat ini, sampai ketika Injil dibawa di Indonesia ke tanah Minahasa, bahkan sampai kepada kita semua yang boleh hadir dalam ibadah ini, adalah buah dari biji gandum yang 2000-an tahun yang lalu ditanam oleh Yesus, mati dikubur, lalu kemudian bangkit dan menghasilkan sesuatu sehingga dunia ini tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itulah cara Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Bahwa mari seperti biji gandum, semua fokus perhatian kita mesti terarah kepada kematian Yesus. Karena kematian itu klimaks. Kematian Yesus adalah puncak penderitaan yang dialaminya. Supaya betul-betul misi yang dia bawa ke dunia ini tergenapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Karena itu kita harus siap kehilangan nyawa. Yesus bilang kalau mau ikut pada dia mesti siap kehilangan nyawa. Artinya mesti bayar harga. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa artinya? Saya mau jelaskan kehilangan nyawa itu dengan orang ini, Jim Elliot. Saya suka dengan Jim Elliot karena ini cerita yang mirip-mirip dengan biji gandum yang mati. Dia ini bersama teman-temannya pergi penginjilan di Afrika pedalaman. Beberapa saat kemudian semua orang dibunuh. Tapi apakah Injil berhenti? Tidak. Walaupun orang dibunuh dengan cara yang sadis, istrinya Jim Elliot ini yang namanya Elizabeth Elliot, dia ambil keputusan karena dorongan kuasa roh Tuhan untuk pergi ulang melakukan pelayanan di pedalaman Afrika. Takut? Tetap saja takut, tetapi panggilan membuat dia harus ke sana. Lalu dia baku ajak dengan istri dari orang-orang yang juga meninggal, teman-temannya, suaminya. Pergi ke sana. Apa yang terjadi? Pelayanan mereka menghasilkan buah. Ada begitu banyak orang yang kemudian terpanggil untuk datang percaya kepada Yesus. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa ternyata Jim Elliot, benih firman yang pernah dia tanam, itu tidak sia-sia. Tetapi pada akhirnya menghasilkan buah, karena justru melalui istrinya lah kemudian benih Injil itu terwujud. Ini salah satu contoh saudara dari siap mengorbankan jiwa. Tetapi juga saudara, saya mau mengingatkan kepada kita supaya pemahaman kita tentang mengorbankan jiwa ini bukan hanya sekedar jiwa ini yang bikin orang kalau nggak ada mati, tapi juga dalam pengertian lain, nyawa atau jiwa bukan hanya hidup psikis, tetapi juga hidup menurut nilai-nilai duniawi. Dunia yang tidak memberi tempat kepada Allah dan penuh dengan berhala, berupa keserakahan atau nafsu, atau apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini yang menggeser peran Tuhan, itu bisa kita katakan juga kehilangan nyawa. Karena itu, mari maknai jiwa atau nyawa atau kehilangan nyawa seperti yang dinyatakan oleh Yesus sebagai sesuatu yang orang maknai dalam kehidupan ini. Supaya jangan pernah orang kehilangan Yesus hanya karena gara-gara apapun yang selama ini menjadi ukuran atau standar kita sebagai manusia. Memang saudara, penderitaan Yesus, sakitnya itu di mana saudara? Di sini, dan di sini. Kalau saudara menderita di mana semua ada sakit? Di sini, di mana lagi satu? Apa ini? Popoji. Kadang-kadang ya ukuran menderita kita itu. Kadang-kadang popoji ini terampil senyum itu iko isi dompet ya. Kalau isi dompet itu tebal, selalu ceria. Tapi tunggu, waktu so berkurang, muka itu dapat tahu sekali. Kalau so mulai loyo-loyo, habis doi itu. Tapi saya berharap orang yang siap kehilangan nyawa, mau ada isi dompet atau nyanda, tetap mesti sukacita. Amin saudara. Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Saya munculkan ulang ini. Kemuliaan tanpa penderitaan, seri. Kalau ada orang yang suka cuma dapat kemuliaan, malah nyanda siap menderita, sorry. Yesus mau bilang, nyanda layak. Kenapa begitu saudara? Karena tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. No pain, no gain. Tidak ada. Hanya orang yang siap menderita akan siap untuk menerima hasil. Jangan mimpi hidup ini akan diberkati kalau orang tidak siap menderita. Petani itu saudara jangan siap mau dapat hasil kalau dia tidak menderita panas-panas. Seharian mungkin di kebun. Dia hanya akan bisa memperoleh hasil kalau dia siap untuk menderita. Begitu juga kita saudara. Penderitaan ini harus kita maknai sebagai kesempatan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Ikut Yesus itu saudara harus siap menderita. Kenapa?
Karena penderitaan adalah apa? Vaksin bagi rohani kita. Jadi kalau mau rohani kita itu ada vaksinnya, maka orang mesti maknai semua bentuk penderitaan dalam kehidupan ini yang akan membuat orang bertumbuh dalam iman. Ayub 2 ayat 10 bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya berharap ini akan menjadi catatan penting bagi kita semua. Tapi saudara, yang terakhir, ini paling penting, menghayati minggu-minggu sengsara penderitaan Yesus. Mari camkan ayat ini. Boleh baca sama-sama? 2, mulai. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Coba perhatikan penderitaan ringan. Penderitaan apa saja yang pernah dialami Paulus? Pernah beberapa kali tenggelam DP kapal, ringan. Ada yang pernah rasa tenggelam kapal? Bayangkan Job. Tapi kalau itu betul-betul terjadi, apakah Tuhan bisa sama dengan Paulus bahwa itu cuma penderitaan ringan kuat? Pernah? Tapi menurut Paulus, penderitaan apapun ringan. Kenapa? Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Yesus sediakan bagi setiap orang percaya. Sekalipun pada akhirnya itu kematian dialaminya, tetapi kemuliaan itu jauh lebih besar dari apapun yang menjadi bentuk penderitaan dalam hidup ini. Paulus itu keluar masuk penjara. Ada yang pernah alami keluar masuk penjara? Bagaimana pengalaman di dalam? Menderita. Tapi Paulus bilang itu penderitaan ringan. Karena apa? Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah siapkan baginya. Paulus itu pernah dicambuk ulang-ulang 40 kurang 1. Cambuk Yahudi itu DP ujungnya ya ada paku, kait begini. Kalau cambuk, tarik begini, tak ikut tuh daging. 40 kali kurang 1, 39. Ringan? Menurut Paulus ringan. Kenapa? Dia tetap bayangkan kemuliaan yang Yesus sediakan jauh lebih besar. Jadi sebenarnya rekomendasinya saudara, apapun bentuk penderitaan yang teralami di dunia ini, maka mari orang sama-sama aminkan bahwa tetap ada mahkota yang harus tetap menjadi fokus perhatian kita, supaya jangan orang fokus kepada apapun penderitaan yang orang alami di dunia ini, karena ada kemuliaan yang sesungguhnya disediakan bagi kita. Rekomendasi terakhir adalah jadilah seperti biji gandum yang rela mati agar dapat berkembang lebih banyak lagi. Kiranya minggu sengsara ini akan terus mengantar kita untuk memahami penderitaan Yesus. Dan karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita sama-sama melihat bahwa Yesus tetap beserta dengan kita. Dia Immanuel, tidak akan pernah meninggalkan kita dalam berjuang mengisi hidup yang Tuhan anugerahkan. Mari kita berdoa.